Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Elsabila. Saya akan menjelaskan tentang anggaran utang dan modal. Yang pertama ada definisi utang dan modal. Utang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas atau juga dengan aset bersih. Jadi, modal terdiri atas modal asing dan modal sendiri. Modal asing disebut juga dengan modal eksternal dan modal sendiri disebut juga dengan modal internal. Perusahaan menambah utang dan modal biasanya untuk tujuan perluasan atau ekspansi. Keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan yang mengadakan ekspansi antara lain adanya produksi yang ekonomis, pembelian dan penjualan yang ekonomis, manajemen yang ekonomis, dan pembelanjaan yang ekonomis. Lalu selanjutnya ada jenis utang dan manfaat ya. Jenis utang terdiri atas utang jangka pendek atau utang lancar dan utang jangka panjang atau utang tak lancar. Utang jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun seperti utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Utang jangka panjang atau utang tak lancar adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Lalu, manfaat anggaran utang dan modal anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang diterima dan utang dibayar. Mengenai kemampuan membayar utang dapat diketahui dari anggaran kas. Utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar, seperti memperoleh bangunan, mesin, dan alat. Untuk jangka panjang dan modal sendiri diperlukan sebagai akibat dari bertambahnya kebutuhan utang jangka pendek untuk modal kerja. Dengan peningkatan kegiatan produksi dan pemasaran atau ekspansi, sebagai akibat peningkatan pembelanjaan dengan utang dan modal sendiri dapat memperbesar laba. Dari segi pemasaran hal ini dapat merebut peluang besar, sedangkan dari segi produksi dapat menurunkan harga pokok produk sehingga harga jual menjadi lebih rendah. Semakin tinggi tingkat produksi, maka semakin rendah biaya tetap per unitnya. Lalu selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ekspansi. Pada umumnya, ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja dengan kapasitas produk yang sudah ada. Namun, apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi tahan lama atau membangun pabrik baru, maka kebutuhan modalnya akan bertambah. Pada ekspansi ini, selain dibutuhkan tambahan modal kerja, dibutuhkan juga tambahan modal tetap. Apabila ekspansi perusahaan berdasarkan atas pertimbangan untuk memperbesar atau menstabilisasi laba yang diperoleh, maka ekspansi tersebut karena motif ekonomi. Lalu yang kedua itu struktur modal. Dalam hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial atau struktur keuangan konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besaran modal asing atau utang dengan modal sendiri. Berdasarkan anggapan bahwa pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama harus dibangun atas dasar modal sendiri, yaitu modal yang tahan resiko, maka aturan finansial tersebut menetapkan bahwa besaran modal asing dalam keadaan bagaimanapun juga tidak melebihi besaran modal sendiri. Aturan tersebut menyatakan bahwa keseluruhan aset tetap dan sediaan harus sepenuhnya ditutup atau dibelanjai dengan modal sendiri, yaitu modal yang tetap tertanam lebih kecil dari jumlah aset tetap plus sediaan. Jadi, apabila modal sendiri kecil, maka besarnya utang juga kecil. Sebaliknya, bila modal sendiri besar, maka utang juga dapat besar, tetapi tidak melebihi besarnya modal sendiri. Lalu, selanjutnya ada ilustrasi penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Langkah kedua,
Menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Lalu langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Untuk penyusunan anggaran utang jangka panjang untuk keperluan investasi, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli sebagai langkah pertama. Langkah keduanya, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Lalu yang terakhir, langkah ketiga, menghitung dan menentukan besaran anggaran utang. Dalam hal penyusunan anggaran utang, dibuat ilustrasi penyusunan anggaran utang jangka pendek dan utang jangka panjang untuk kredit investasi. Lalu untuk penyusunan anggaran modal, modal yang dimaksudkan dalam bahasan pokok ini disebut juga dengan modal sendiri. Modal sendiri adalah selisih lebih harta atas utang. Penyusunan anggaran modal di sini berupa anggaran perubahan modal. Anggaran perubahan modal antara badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lainnya berbeda. Berikut beberapa bentuk badan usaha di Indonesia. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perorangan adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan PRIV. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Lalu yang kedua ada firma. Firma adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi. Lalu yang ketiga ada persekutuan komanditer, yaitu adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Satu orang atau lebih sekutu bekerja dengan tanggung jawab tak terbatas secara modal penyertaannya dalam perusahaan dan satu orang atau lebih sebagai sekutu komanditer dengan tanggung jawab terbatas pada modal di store. Lalu yang keempat ada perseroan terbatas, yaitu adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Oleh karena tanggung jawab terbatas, maka tidak ada PRIV pada PT. Biasanya modal saham disetor tidak berubah, sehingga tidak perlu dibuat anggaran perubahan modal, melainkan anggaran laba ditahan. Lalu yang kelima ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha berbentuk hukum yang didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan diumumkan dalam lembaga negara. Struktur modal sendiri koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, dan terakhir laba ditahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.